Assalamualaikum semua, berjumpa kembali di channel Ibu Rina. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Hujan turun, rintik-rintik di luar jendela besar ruang tengah. Langit mendung seakan ikut merasakan kesedihan yang menggelayuti hati Nadia. Wanita berstad 27 tahun itu duduk di kursi rodanya, memandang kosong keluar tanpa benar-benar menikmati pemandangan. Dulu dia mencintai hujan, namun kini semua terasa berbeda. Sudah 6 bulan sejak kecelakaan tragis itu merenggut kehidupannya yang normal. 6 bulan sejak ia kehilangan kendali atas tubuhnya dari pinggang ke bawah. Dan 6 bulan sejak ia mulai merasakan kehampaan yang semakin dalam di rumah ini. Rumah ini bukanlah rumahnya, ini adalah rumah keluarga Fajar, suaminya, tempat mereka tinggal setelah menikah 3 tahun lalu. Sebuah rumah besar dengan arsitektur klasik, penuh kenangan keluarga, tetapi kini terasa dingin bagi Nadia. Lebih menyakitkan lagi Fajar, suaminya mulai berubah sejak kecelakaan itu. Dulu ia adalah pria penuh kasih sayang yang selalu membuat Nadia merasa dicintai. Namun kini Fajar semakin jarang pulang, selalu sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin mencari pelarian di luar sana. Nadia sadar bahwa dirinya bukan lagi wanita yang dulu. Ia tak lagi bisa berdiri dan menyambut suaminya di depan pintu, tak bisa lagi memasakkan makanan kesukaannya, atau menghabiskan malam dengan berjalan berdua di taman belakang. Mungkin Fajar lelah, mungkin ia sudah tak mencintai Nadia seperti dulu, namun ada satu orang yang tak pernah berubah sikapnya. Bahkan, ia saat berdasarkan perhatian sejak kecelakaan ayah mertuanya Pak Jaya adalah seorang pria berusia 95 tahun. Seorang duda sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu akibat serangan jantung. Sejak Nadia lumpuh, ia yang merawatnya lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Fajar. Setiap pagi, Pak Jaya lah yang membantunya berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Ia yang menyiapkan sarapan dan memastikan Nadia makan dengan cukup. Ia juga yang menemani Nadia menghabiskan sore di taman belakang, mendorong kursi rodanya saat ingin menikmati udara segar. Sore itu seperti biasa, Pak Jaya datang menghampirinya di ruang tengah. Ia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di samping Nadia. "Kamu belum makan siang, Nadia," katanya lembut. Nadia menoleh dan tersenyum tipis. "Saya tidak lapar, Pak." Pak Jaya menghela nafas pelan, lalu duduk di kursi di sampingnya. "Kamu tidak boleh seperti ini terus. Kalau kamu tidak makan, tubuhmu semakin lemah." Nadia terdiam, menundukkan wajahnya. Kadang-kadang ia merasa tak pantas mendapatkan perhatian sebesar ini dari Pak Jaya. Ia hanya seorang menantu, bukan anak kandungnya. "Pak, kenapa Bapak baik sekali sama saya?" tanyanya lirih. Pak Jaya menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. "Karena kamu bagian dari keluarga ini, kamu masih istri Fajar. Dan selama kamu ada di rumah ini, aku akan selalu menjagamu." Namun, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuat Nadia merasa bahwa jawaban itu bukanlah seluruh kebenaran. Ada kelembutan yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang ayah kepada menantunya. Dan Nadia mulai takut dengan perasaan yang perlahan tumbuh dalam hatinya sendiri. Hari mulai beranjak senja, langit berwarna jingga keemasan terlihat dari balik jendela besar di kamar Nadia. Hujan sudah reda sejak sore, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Nadia duduk diam di kursi rodanya, membiarkan pikirannya melayang jauh. Beberapa hari terakhir, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali Pak Jaya berada di dekatnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menikmati setiap perhatian kecil yang diberikan pria itu, cara Pak Jaya membenarkan selimutnya saat ia tertidur di sofa. Bagaimana pria itu selalu memastikan bahwa teh buatannya tidak terlalu panas untuk Nadia. Atau kemudian, tatapan Pak Jaya selalu terasa hangat setiap kali berbicara dengannya. Namun perasaan itu salah bukan? Pak Jaya adalah ayah mertuanya, seorang pria yang seharusnya ia hormati seperti ayahnya sendiri, bukan sebagai seseorang yang bisa membuatnya merasakan disir di dada. Nadia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Tapi bayangan Pak Jaya tak mau pergi dari benaknya. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. "Nadia, boleh aku masuk?" Suara Pak Jaya terdengar dari balik pintu. Nadia menelan ludah, berusaha menenangkan perasaannya. "Iya, Pak, silakan masuk." Pak Jaya masuk dengan membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas susu hangat.
Wajahnya masih terlihat tenang seperti biasa, tetapi ada sorot lembut di matanya saat melihat Nadia. "Kamu belum makan malam? Aku buatkan bubur ayam. Kamu pasti suka," katanya sambil meletakkan senampan di meja kecil di samping Nadia. Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Bapak tidak perlu repot-repot." Pak Jaya duduk di kursi di hadapannya lalu mengaduk bubur itu perlahan. "Aku senang melakukannya untukmu, Nadia. Kamu harus makan supaya tetap sehat." Nadia menatap tangan Pak Jaya yang dengan cekatan menyuapkan sesendok bubur ke arah bibirnya. Awalnya ia ingin menolak, tetapi tatapan penuh perhatian dari pria itu membuatnya tak sanggup berkata tidak. Ia membuat foto pelayan, meneram suapan itu, dengan perasaan aneh yang bergejolak di dadanya. Suapan demi suapan, kehangatan menyelimuti hatinya. Ini bukan sekadar perhatian seorang ayah mertua kepada menantunya. Ini terasa lebih intim, lebih mendalam, lebih penuh perasaan. Setelah beberapa suapan, Nadia menelan ludah dan berkata pelan, "Bapak tidak perlu melakukan semua ini untuk saya." Pak Jaya menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. "Aku ingin melakukannya, Nadia. Aku ingin selalu ada untukmu." Jantung Nadia berdetak lebih cepat. Tatapan itu bukanlah tatapan seorang mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang membuatnya merasa seolah dirinya adalah seseorang yang istimewa di mata pria itu. Tanpa sadar, tangannya terangkat sedikit, jari-jarinya menyentuh punggung tangan Pak Jaya yang masih memegang sendok. Pak Jaya tidak menarik tangannya. Ia justru membalikkan tangannya perlahan, membiarkan jari-jarinya bersentuhan dengan tangan Nadia dalam keheningan yang menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Nadia merasakan kehangatan yang tidak pernah diberikan oleh Fajar. Dan itu membuatnya semakin takut dengan apa yang ia rasakan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka, malam semakin larut. Angin lembut berhembus dari jendela kamar yang setengah terbuka, membawa aroma hujan yang masih tersisa di tanah basah. Nadia belum bisa tidur. Hatinya berdebar kencang sejak kejadian tadi, sejak sentuhan tangan Pak Jaya yang begitu hangat, sejak tatapan pria itu yang begitu dalam hingga menusuk ke relung hatinya. Ia tak mengerti bagaimana bisa perasaan ini tumbuh begitu cepat. Seharusnya ia hanya melihat Pak Jaya sebagai ayah mertuanya, pria yang sudah berumur dan seharusnya ia hormati. Tapi kenapa justru pria itu yang membuatnya merasa lebih hidup? Nadia menghela nafas pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun ketika ia hendak memejamkan mata, pintu kamarnya kembali diketuk. Tok, tok, tok. "Nadia, kamu belum tidur?" Itu suara Pak Jaya. Dalam keheningan malam, suaranya terdengar lebih lembut, hampir seperti bisikan yang menggelitik hati Nadia. Nadia menelan ludah. "Belum, Pak. Ada apa?" Pak Jaya membuka pintu pelan, lalu melangkah masuk. Ia mengenakan kaos putih dan celana tidur panjang, terlihat lebih santai dari biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nadia merasa jantungnya kembali berpacu lebih cepat. "Aku khawatir kamu masih belum bisa tidur," katanya sambil mendekat. Nadia tersenyum tipis. "Saya hanya banyak berpikir." Pak Jaya menatapnya lama. Ia lalu duduk di kursi di samping tempat tidur Nadia, begitu dekat hingga Nadia bisa merasakan hangat tubuhnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Nadia menggigit bibir bawahnya. Haruskah ia mengatakannya? Haruskah ia mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan? "Pak Jaya," suara Nadia hampir seperti bisikan. "Kenapa Bapak begitu baik kepada saya?" Pak Jaya menatapnya dalam. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Nadia yang tergeletak di atas selimut. Sentuhan itu begitu lembut, begitu hati-hati, seolah ia takut menyakiti wanita itu. "Karena aku peduli padamu, Nadia," suaranya terdengar serak. "Dan karena aku tidak ingin melihatmu merasa sendirian." Jemari Nadia sedikit bergetar saat Pak Jaya menggenggamnya perlahan. Nadia bisa merasakan kehangatan dari tangan pria itu menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aku tahu ini mungkin salah," lanjut Pak Jaya, matanya tak lepas dari wajah Nadia. "Tapi setiap hari, setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab sebagai ayah mertua." Nadia membeku. Ia tidak menyangka Pak Jaya akan mengatakannya sejelas ini. Pak Jaya mengangkat tangannya, menyentuh wajah Nadia dengan lembut. Ibu jarinya mengusap pelan pipi wanita itu, dan Nadia merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Desire hangat yang memenuhi dadanya. "Nadia, aku..." Pak Jaya tak sempat menyelesaikan kata-katanya.
Ia hanya menatap Nadia dengan begitu intens, seolah menunggu jawaban yang hanya bisa diberikan oleh hati mereka berdua. Dalam keheningan malam, tanpa ada kata yang terucap, Nadia tahu bahwa ia tak lagi bisa menyangkal perasaannya. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar mengiringi keheningan di antara mereka. Nadia masih bisa merasakan sentuhan jemari Pak Jaya di wajahnya, begitu lembut, begitu penuh perasaan. Nadia menatap pria di depannya, hatinya bergejolak. Ia tahu betul perasaan yang kini tumbuh dalam hatinya, perasaan yang seharusnya tak ada, tapi juga tak bisa ia abaikan. Pak Jaya menarik napas panjang, matanya masih tak lepas dari wajah Nadia. Aku tahu ini mungkin salah Nadia, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Nadia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Ia tak bisa lagi menahannya, tak bisa lagi bersembunyi di balik tembok kepura-puraan. Pak Jaya menatapnya dengan penuh kelembutan. Ia mengangkat tangannya sekali lagi, mengusap pipi Nadia dengan ibu jarinya. Kamu tahu, sejak pertama kali aku melihatmu setelah kecelakaan itu, aku selalu ingin melindungimu. Aku ingin membuatmu merasa dicintai, merasa berarti. Nadia tersenyum lirih, dan Bapak sudah melakukannya lebih dari yang bisa saya bayangkan. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tapi kali ini bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan yang penuh makna, keheningan yang menyatukan dua hati yang selama ini bersembunyi dalam kebisuan. Lalu dengan penuh kehati-hatian, Pak Jaya meraih tangan Nadia dan mengecupnya perlahan. Bibirnya terasa hangat di punggung tangan wanita itu, sebuah sentuhan yang membuat dada Nadia bergetar. Dengan suara lirih, Nadia berkata, "Aku mencintaimu." Air mataku ketika akhirnya pakai dia jatuh dari mata Nadia, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Saya juga mencintai Bapak," bisiknya. Pak Jaya tersenyum, lalu mendekatkan wajahnya. Ia tak terburu-buru, seolah memberi kesempatan bagi Nadia untuk menolaknya, tapi Nadia tidak bergerak, tidak menjauh. Ia menutup matanya perlahan, membiarkan perasaan itu mengalir dalam dirinya. Saat bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang lembut dan penuh kasih, Nadia merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia benar-benar hidup kembali. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih bukanlah jalan yang mudah. Tapi untuk pertama kalinya, mereka memilih untuk mengikuti kata hati mereka. Tanpa takut akan apa yang orang lain pikirkan. Karena cinta sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Pagi menyambut dengan sinar matahari yang hangat menembus jendela kamar Nadia dan menerpa wajahnya yang masih dipenuhi sisa-sisa emosi dari malam sebelumnya. Ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan, ada kehangatan, ada sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Kebahagiaan. Di sebelahnya, Pak Jaya duduk di kursi dekat tempat tidurnya memperhatikannya dengan tatapan penuh kasih. Entah sejak kapan pria itu berada di sana, tapi Nadia tak keberatan. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya berat-berat. Membuatnya beris, dianggap sebagai seorang wanita bukan hanya sebagai seseorang yang harus dikasihani karena keadaannya. Pagi itu, suara Pak Jaya terdengar lembut. Nadia tersenyum, meski matanya masih sedikit berat. "Pagi, Pak," ujar Nadia sambil melihat ke arah Pak Jaya. Pak Jaya tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Nadia. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Pak Jaya. Nadia menghela napas panjang, memandangi jemari mereka yang saling bertaut. Entahlah, rasanya seperti mimpi. Pak Jaya mengeratkan genggamannya. "Tapi ini bukan mimpi, Nadia." "Nah, ini nyata," balas Nadia sambil mengangkat wajahnya, menatap pria itu dalam-dalam. Ada kejujuran di mata Pak Jaya, sesuatu yang membuat hatinya semakin mantap dengan perasaan yang ia simpan selama ini. "Tapi bagaimana jika orang-orang tahu?" bisik Nadia. Keraguan mulai menyelinap ke dalam pikirannya. "Bagaimana jika Fajar tahu?" Pak Jaya menarik napas panjang, seolah memahami kekhawatiran yang menggelayuti Nadia. "Aku tidak mungkin menutup mata terhadap kenyataan bahwa hubungan kita akan dipandang sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Aku akan menghadapi semuanya bersamamu." Nadia terdiam, dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Tak pernah ada seseorang yang benar-benar berjanji untuk melindungimu seperti ini, bahkan Fajar sekalipun. Seolah memahami kecamuk dalam hati Nadia, Pak Jaya membungkukkan tubuhnya,
Menyentuhkan bibirnya ke punggung tangan wanita itu, sebuah isyarat kehangatan yang membuat Nadia nyaris menitikan air mata. Aku ingin membawamu pergi dari sini, Nadia. Aku ingin kita memulai hidup baru di tempat di mana kita tidak perlu merasa bersalah karena mencintai satu sama lain. Nadia terhenyak. Pergi? Pak Jaya mengangguk. Aku sudah lama berpikir.